Tak ada ya? Oh, ini qabad dulu ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hikmah sebelumnya kita membaca tentang matlabul arifina minallahi as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bihuquqir rububiyah. Ya, tuntutan orang arif artinya yang dicari oleh orang arifin itu, yang diminta, yang diharapkan oleh orang arifin itu bagaimana dia sidiq ya di dalam ibadah dan dapat melaksanakan hak-hak rububiyah. Itu sudah kita terangkan. Kemudian berikutnya qala radhiyallahu, kalau di sini basataka dulu, tapi kalau di sini qabadaka ya. Ada qabadaka kay la yubqika ma'al basti wa basataka kay yatrukuka ma'al qabdi wa akhrajaka anhuma kay la takuna li syai'in dunah. Ada istilah al-basat dan istilah al-qabd. Di dalam tasawuf ini disebut ahwal ya, keadaan jiwa. Jiwa rasa lapang itu al-basat, rasa sempit itu al-qabd ya. Itu adalah sifat ya, keadaan jiwa manusia ya, siapapun dirinya, baik kita ya, muslim biasa atau para aulia. Namun orang sufi membedakan antara al-basat dan qabd ruhani, antara al-qabd dan basat nafsu. Atau boleh kita katakan al-qabd dan basat jahir, fisik, tubuh ini ya, ada al-qabd wal basat ruhani. Tapi ruhani ini yang dimaksud adalah jiwa yang penuh dengan akhlak ya, dan maqamat. Maka pertama beliau Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari ya, menjelaskan pandangan orang sufi tentang adanya rasa sempit ya, dan rasa lapang, ya, rasa susah dan rasa senang jiwa ya. Kenapa Allah beri perasaan itu dan dua perasaan itu? Beliau mengatakan Allah buat engkau qabd, yani qabadaka. Allah buat engkau qabd. Maka Allah Ta'ala kecutkan hati. Kecut ya, artinya kecutkan hati. Agar apa? La yubqika ma'al basat. Agar engkau tidak selalu sukacita. Ya. Karena ini beda ya kata-katanya di sini. Di sini basatoka
kai la yubqi kama al-qabd. Ya. Kalau ini kan qabadoka, sebetulnya yang di kitab ini basat dulu. Basataka. Basat dulu. Basataka kai la yubqika ma'al qabd. Kai la yubqika ma'al qabd. Kalau di situ kan qabadoka dulu ya. Di itu. Baru wa qabadoka kai la yatrukuka apa? Kai la yatrukuka ma'al basat. Gitu. Yang ini dibalik. Qabad la yubqika ma'al basat. Yang lebih tepat yang ini. Ya, karena basataka. Di sini artinya basataka ini Allah lapangkan dadamu, Allah senangkan. Basat itu kan kalau orang Arab menyuruh tangannya dibuka, diulur gitu. Itu ubsut. Ya, fabsut misalnya ubsut. Itu yadaka, ulurkan tanganmu, artinya lapangkan. Maka orang yang dermawan disebut tangannya yabsut. Kalau bakhil yakbud. Gitu. Begitu juga jantung kalau mengecut itu qabad itu kan selalu mengecut. Kalau bunga mekar itu yabsut namanya. Gitu. Sejadah pun digelar itu ubsut. Nah, namun ini tentang jiwa. Jadi jiwa yang lapang. Ya, Allah buat jiwamu lapang agar tidak selalu bersama kesempitan. Itu la yubqika, itu tidak membiarkan kamu ma'al qabd, ya, beserta apa kekecutan, betul, kesempitan lah. Gitu. Dan Allah buat kamu kecut, sempit, agar Allah tidak membiarkanmu bersama lapang. Ya. Artinya hidup ini bukan bergantung kepada kelapangan, bukan bergantung kepada kesempitan, tapi bergantung kepada Allah. Ya, sama, bukan bergantung kepada ketaatan, bukan bergantung kepada maksiat sebetulnya, tapi bergantung kepada Allah. Artinya kenapa hidup ini ada enak, ada tak enak? Sebetulnya Allah hidup ini pun mengajarkan, menguji kita untuk tidak bersama selain Allah. Itu intinya sebetulnya. Kan sebelumnya orang arif itu yang dia cari bagaimana agar dia betul-betul jujur dengan Allah itu. Ya. Maka kaitannya dengan hidup ini pun, ya, agar tidak la yuskhiluka ilal ard, katanya, agar tidak memberatkanmu ke bumi. Itu satu tamsil yang dimaksud agar kamu tidak merasa bergantung, ya, kepada kehidupan ini, gitu. Agar bergantung kepada Allah, ya. Wa akhrajaka anhuma, dan Allah keluarkan engkau dari keduanya, kaila takuna li syai'in duna, agar engkau, ya, tidak menjadi
atau bersama kepada sesuatu selain Allah. Artinya kita tidak bersama sesuatu, ya. Tidak ada sesuatu yang menyakiti kita, tidak ada sesuatu yang menenteramkan kita, tidak ada. Tetapi semuanya adalah perbuatan Allah agar kita tidak bersama selain Allah. Ya. Karena semuanya itu hijab. Sesuatu yang menenteramkan kita selain Allah, misalnya harta, tahta, kalau itu yang menenteramkan kita itu hijab. Maka orang punya harta ya terkadang hilang, rusak, ya, dipakai, ya. Punya tahta ya terkadang jatuh, ya, dipecat. Ya, ini kan melapangkan dia dan menyempitkan dia. Ya. Orang sufi memandang Allah ingin agar kita hanya bergantung kepada Allah saja, tidak terhijab oleh sesuatu yang menyakitimu dan menyenangkanmu. Nah, sehingga kita menjadi orang yang iktidal. Iktidal itu kondisi jiwa yang tidak condong ke sini, tidak condong ke sono. Ya. Tidak qabad dan tidak basat. Jadi iktidal. Jadi jika seseorang masih mempunyai rasa qabad, rasa basat, ya, yang dia rasakan qabad basatnya, sempit dan lapangnya, ini berarti masih jiwanya masih naqis, tidak sempurna. Atau dengan ungkapan lain, kita sering bilang, kita sering memandang sesuatu yang berlawanan itu, sesuatu yang berbeda ini, dua perkara yang berbeda ini adalah lawan, bukan pasangan. Paling kurang memahaminya seperti itu. Karena kalau lawan, maka tak mau, ya, orang mendapat yang buruk itu, karena ini lawan yang baik. Misalnya derita, lawannya bahagia, maka orang tak mau derita. Maka dia lari dari derita, mengusir derita, mengutuk derita, dan ya, jatuh ketika datang derita. Dan ini adalah akibat memandang bahwa derita ini lawan daripada bahagia. Tapi kalau memandangnya pasangan, dia tidak lari dari derita, tidak menjauh, tidak jatuh. Ya, artinya tidak qabad, gitu. Karena pasangan itu, ya, dua itu mesti ada, gitu. Bahkan kalau ingin merasakan bahagia itu terasa, ya mesti ada derita, gitu. Maka dengan begitu dia tidak takut menghadapi derita. Tidak takut. Karena bukan sesuatu yang perlu dijauhi, bahkan perlu dilepasi. Katakan, qabad basat itu adalah sebuah perjalanan menuju kepada Allah. Ya. Allah tidak membiarkan kita bergantung kepada yang namanya enak. Dan juga tidak meninggalkan kita jatuh kepada yang tidak enak. Ya.
Semata-mata tujuannya agar kita tidak bergantung kepada yang lain kecuali kepada Allah saja. Nah, jiwa yang sudah tidak bergantung kepada selain Allah, dia hanya bergantung kepada Allah, akhirnya basat ya basat, qabad ya basat. Ya, itu i'tidal. Selalu orang sufi mandanya begitu. Maksiat hikmah, taat rahmah. Hikmah, rahmah berasal dari rahmah, katanya gitu. Ya. Maqamat, kasab, usaha kita. Ahwal, wahab, pemberian Allah. Usaha dan pemberian Allah. Itu metode mereka memahaminya begitu. Keburukan dari kita, kebaikan dari Allah. Kedua-duanya dari Allah. Nah, maka orang ada dua kondisi. Ada tiga berarti. Kalau yang qabad, ini masih permulaan. Seorang di dalam tasawuf, kalau masih ada rasa qabad, berarti masih ahli bidayah. Di dunia ini masih ada rasa sempit, berarti masih permulaan dia menjalani tarikat itu, tasawuf itu. Masih ada rasa sempit. Kok ada sempit yang menyakiti kita? Kan nggak ada sebetulnya. Apabila ada rasa sempit, maka dia tidak menyalahkan sebab-sebab yang membuat dia sempit, nggak ada. Kita kan rasa sempit itu kan ada sebabnya. Sebabnya dipecat kerja, sebabnya uang hilang, ya, sebabnya ditinggalkan yang dicintai, ya, sebabnya terhina, rasa sempit. Maka jika kesempitan ini, ya, menyakiti dia, ini masih bidayah. Gitu. Tidak memandang kesempitan ini pasangan ke lapangan misalnya. Kesempitan ini kafaroh. Kesempitan ini ya, kafaroh itu ampunan dosa. Kesempitan ini satu ibtila, ujian, ya, imtihan, ujian yang perlu kita lepasi untuk mendapatkan yang lebih baik. Paling kurang orang punya pandangan seperti ini, maka ini akan kurang sempit itu rasanya. Seperti seorang waliullah kan, ya, waliyatullah yang jatuh lalu tersakit, ya, menangis, tiba-tiba berubah menjadi gembira karena melihat bahwa setiap rasa sakit itu Allah ampunkan dosa. Paling kurang pandangannya seperti itu, paling kurang. Kalau kita tidak memandang, tidak ada rasa sakit misalnya, kan tidak mungkin. Tidak ada rasa sempit gitu. Ya. Tidak mungkin. Makanya wali-wali yang seperti ini, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa susah, itu biasanya wali yang memang disembunyikan dari manusia. Apabila disembunyikan dari manusia, maka dia tidak menghadapi berbagai problem sendiri ya, nggak menghadapi apa-apa. Tapi kalau berinteraksi dengan orang, ya, orang itu istri, orang itu anak, orang itu jiran, orang itu, ya, yang suka, yang tidak suka, yang dengki, yang sebagai pekerja, sebagai ahli dalam community tertentu, ada hak, ada kewajiban. Nah, ini mesti banyak faktor-faktor, sebab-sebab yang membuatnya sempit. Gitu. Namun
Jika pandangannya semua itu adalah dengan pandangan yang positive thinking, katakan. Ini artinya bahasa falsafahnya ya, katakan positive thinking. Ya padahal thinking kalau tidak jiwanya positif, baik ya tidak akan positif thinkingnya itu. Ya, macam mana positive thinking, seolah-olah pikiran saja. Sudah anggap saja baik, terdapat kalau ininya tak baik, susah nak anggap baik itu. Ya. Maafkan saja. Ya. Paling kurang ada pengetahuan, maafkan saja karena Allah akan memaafkanmu. Kecuali ada imbalan, itu baru akal mau. Maafkan saja nanti aku kasih uang 100.000, baru orang maafkan. Kalau tak ada, tak dapat. Ya. Kita mesti ada sifat positif, sifat baik. Ya, orang yang memaaf itu kan memberi maaf. Kalau punya sifat pemaaf, kalau tak apa yang diberi. Ya. Kalaupun orang maafkan, ya, nanti kau akan aku naikkan pangkat. Nah ini ya, dia bukan memaafkan, dia nak pangkat. Ini maslahat. Ya. Kamu ditinggalkan kekasihmu, sudah maafkan, aku kasih nanti gadis yang lebih cantik lagi. Ini kan bukan ya, nah maka memang dia memiliki sifat sabar, sifat ridho, maka dalam kesempitan apapun nyaman. Nabi ditinggal mati anaknya, kan menangis. Ya, sahabat bertanya, kenapa menangis? Bukankah engkau mengatakan bahwa ini amanah, maka sesuatu itu milik Allah akan kembali ke Allah. Seolah-olah sahabat mengkritik Nabi, bukan kau mengajarkan kami ridho. Kata Nabi, ini air mata kasih sayang, tapi hatiku ridho. Artinya orang yang ditimpa kesempitan, timbul rasa sempit, gitu. Ini rasa ini sudah bukan rasa yang menyakitkan, ya. Tetapi dia memandang ini Allah bagi. Jadi dia sudah lari ke Allah, kalau kita kan tak. Maka Allah buat sempit nanti lapang, sempit lapang, agar tidak bergantung kepada salah satu daripada ini, dengan sebab-sebabnya tentunya. Karena kalau sudah bergantung kepada Allah, ketika dia mendapatkan kelapangan, dia merasakan lapang ini dari Allah. Dan dengan sebab-sebabnya dari Allah. Jadi tidak ada yang menyakiti dia kecuali Allah. Dan tidak ada yang melapangkan dia kecuali Allah. Dengan sebab-sebab dan sarana-sarananya, itu maksudnya. Nah inilah jiwa yang Allah saja, ini i'tidal namanya. Itu sebab dibuat sempit, lapang, sempit, lapang, sempit, lapang. Tapi ini pun lama kita, ya. Tidak lari-lari ke Allah macam kita, misalnya ada satu bola kita nak masukkan ke situ. Jadi ada dua batas di sini. Nanti bola kita pukul ke sana, lari ke sini, pukul lagi. Maksudnya agar masuk ke situ. Ini tak lari lagi sini, lari sini, lari, tak masuk. Nah itulah sebabnya ketika Sidna Abu Bakar ditanya, bima arafta rabbak, katanya, dengan apa engkau mengenal Tuhan? Ya, dengan adanya dua perkara yang berlawanan itu. Karena Allah buat tak enak agar semuanya enak dari Allah. Jadi mereka ketika dikasih musibah lalu menangis, ya, innahu huwa adhaka wa abka. Ketika dia gembira ketawa, innahu huwa adhaka wa abka. Dengan musibah-musibahnya dia mengatakan Allah membuatku menangis.
Ya. Coba kita berumah tangga. Ya, kalau tak ada begaduh itu tak hangat gitu. Begitulah. Ya. Maka kalau suami istri damai saja itu, ya, tak akan bahagia. Ya. Begitu begaduh, ya, baru perlu istri. Ketika damai, gitu, baru perlu istri. Tapi kalau begaduh aja, sudah tinggalkan istri. Ya. Damai saja, ini sudah tak ada rasa, sudah mencari rasa lain. Nah, artinya Allah membawa kita, ya, dengan kehidupan ini kepada Allah saja. Namun itu perlu jiwa, bukan pikiran, bukan. Jiwa. Di dalam jiwa kita ini ada rasa sempit, ada rasa senang. Sebabnya banyak. Ya. Coba kalau Sayyidina Ali misalnya mencari dunia, lalu ya dia bekerja mencari uang, mencari kehidupan, tiba-tiba gagal, gembira. Nah ini kan gimana coba? Begitu berhasil sedih. Nah ini sudah satu tatawur, sudah satu, dia melepasi satu fase manusia, ya, yang punya pengalaman yang panjang, yang melepasi satu taur, satu fase lain yang mungkin orang tidak mengalami fase itu. Ya. Nah ini maka pada permulaan orang yang ingin mengenal Allah lebih banyak rasa qabd. Ya. Nanti apabila sudah mulai putuh, sudah mulai syuhud, baru ada basat. Itu. Nah, ketika dia sudah memandang kedua-duanya adalah anugerah, maka ini i'tidal. Ya. Baru itu mungkin satu fase kehidupan manusia yang, ya, makin disebutnya afrod, sedikit, ya, sedikit. Karena seperti piramida begitu kan, yang paling tinggi itu ya kecil gitu, jumlahnya sedikit. Baik. Dan yang berikutnya, al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza kubidu. Nah, orang arifin ini apabila mereka dibuat lapang, itu lebih mereka takuti ketika mereka dibuat sempit. Nah ini tadi, ini sudah fase lain. Wala yaqifu ala hududil adabi fil basti illa qalil. Kenapa? Karena tidak ada yang apa di sini bahasanya? Sebab tidak dapat melaksanakan batas-batas adab pada waktu lapang yang atau senang itu kecuali sedikit. Ketika Allah memberi lapang, sedikit orang yang, ya, beradab kepada Allah.
Orang menyangka bahwasanya bahkan bukan menyangka, bahkan orang menginginkan lapang saja dan tidak mau sempit. Gitu. Ya pertama secara falsafah kehidupan saja mereka bukan menganut falsafah Islam, katakan. Falsafahnya falsafah yang ideologinya materialistik, bahwa sempit itu sesuatu yang tidak boleh terjadi dalam hidup ini. Maka orang mengejar kelapangan, meninggalkan kesempitan. Ini kan tidak mungkin. Lihat semua orang hidup. Ya, kita lihat orang hidup yang duduk di mana sajalah. Duduk di kedai ke yang berniaga, ke yang di sawah, ke petani, yang berniaga, ke yang di pejabat, ke yang di kilang, ke ya. Lihat ekspresi wajahnya itu murung semua. Karena mereka semua mengejar kelapangan dan meninggalkan kesempitan. Yang mengaji pun begitu juga. Ya. Atau yang mengaji University Islam gitu. Ya. Jangan-jangan para pendakwah pun begitu juga. Jadi dia meninggalkan kesempitan, mengejar kelapangan ini tidak mungkin. Itu katakan rohani tingkat yang tak ada tingkatannya, mulai di bawah gitu. Kalau ada tingkatannya berarti kayak apartemen ada tingkat 1, ini tingkat bawah, belum kemana-mana, belum. Ya. Ada ungkapan, saya mengutip Syekh Al-Ghazali, orang ilmunya sudah sampai langit, ya, tetapi jiwanya masih zaman Kabil dulu, gitu. Ya. Itu Syekh Al-Ghazali dalam kitabnya mengatakan begitu. Ilmu udah sampai langit, tapi jiwanya masih Kabil, belum jadi Habil. Masih dengki, masih takut susah, masih itu kan yang membuat dia kobet. Tapi orang arif justru ya, sudah berada dalam fase jiwa yang apabila senang, lapang, takut. Ini maka kalau dalam penilaian orang-orang cendekiawan secara sisiologi lah katakan, ini dikatakan ideologinya ya, materialistik. Ini ideologinya sudah Islam katanya. Kita aja yang Islam masih begitu. Di mana letak Islamnya itu? Karena ideologi mesti Islam, Tuhan kan gitu. Ideologi ketuhanan kan berarti Islam. Kan yang menawarkan kebahagiaan ini kan Islam. Bukan tahta, Toyota, senjata, wanita dan pangkat apa-apa, tak ada. Tapi kita sudah punya Islam, kenapa masih menderita? Di bagian mana ini Islam yang bukan berarti para wali itu tidak mengalami sebab-sebab kesempitan. Ya. Sebab-sebab kesempitan, ditinggal mati istri atau ditinggal lari istri, banyak ya. Kisah wali ditinggal lari istrinya. Sedih ya, sedih lah. Artinya itu yang menjadi sebab sedih. Ya. Tapi karena dia sudah tidak lagi memandang ya, selain Allah ada yang membuat dia sedih, maka dia tidak bermusuhan dengan sebab-sebab itu. Gitu. Kita kalau misalnya dikasih senang oleh sebab apa? Harta, tahta misalnya, kesenangan, dan akhirnya condong ke situ, tidak ke Allah. Seperti mana
orang menderita karena bankrupt, dipecat, ya, ditinggal mati, dicuri, dihina, ya, maka orang akan menjauhi itu. Sedangkan tidak ada yang wala yu'izzu man adait wala yuzallu man walait. Tidak ada orang yang bisa mengangkat orang yang Allah hinakan, dan tidak ada orang yang dapat menghina orang yang Allah angkat. Ya, Allah lah yang memberikan dua jalan kesenangan dan kesusahan. Gitu. Nah, maka tidak terombang-ambing oleh aghyar, oleh selain Allah. Nah, maka orang-orang arif ini apabila busitu ya, itu lebih ditakutkan, dikhawatirkan, ya, dari diri dia. Karena diri dia ini ada, artinya diri ini ada unsur nafsu. Ya. Ada unsur nafsu. Nafsu ini lebih tidak hati-hati di saat senang dibanding di saat susah. Ya, orang dikasih susah, ya, maka timbul zikir, ya, ingat kebaikan, ingat meskipun itu salah, tapi ya, lebih positif. Coba orang dikasih kemudahan, keuangan apa, ya, mungkin timbul nafsu. Wah, kalau maksiat, ya, sekejap aja maksiat nanti. Terus belum lagi menunaikan hak-haknya. Orang yang harta berlimpah susah menunaikan hak meskipun hanya sedikit. Ya. Nah, itu adab-adab dibanding idza qubidu. Orang kalau dikasih sempit malah diampuni, dikasih kifarat, bahkan secara kematangan lebih matang, dan banyak sekali anugerah di balik kesempitan itu. Maka orang yang sudah melepasi fase sebab akibat ini, ya, dia tidak memandang ada yang menyusahkan, sudah, tidak, sudah. Bahkan dia sudah memandang kesempitan itu, ya, membuat pikiran lebih tajam, jiwa lebih berpengalaman, ya, lebih berhati-hati, banyak dosa yang diampunkan, banyak, ya, banyak sekali, ya, nilai-nilai positifnya, katakan. Ini secara logik saja. Ya, kita kan tidak tahu rasanya bagaimana orang yang i'tidal. Kenapa kok dikasih senang lebih takut, dikasih lapang lebih takut? Kita hanya boleh menganalisa daripada ayat-ayat yang diterangkan oleh Allah. Gitu. Bahkan di Al-Quran Allah jika menghancurkan itu, orang dibuat apa? Dibuat senang dulu, lapang dulu, itu dihancurkan. Istidraj itu apa? Istidraj. Daraj itu kan naik, meningkat. Kenapa? Bukan istihbat. Hubut itu kan turun. Sedangkan istidraj itu maknanya turun, jatuh. Tapi kata daraja itu naik. Karena orang yang jatuh dari atas itu lebih sakit. Lebih sakit. Maka istidraj itu seolah-olah diangkat dan dibanting, itu istidraj. Rasanya sakit jatuhnya itu kalau dari. Jadi istidraj itu bukan dijatuhkan artinya. Diangkat untuk dijatuhkan. Ya.
Kita sering dengar mereka berkata begini, jika aku hidup ini tidak ada cabaran, tidak ada tantangan, aku curiga ini Allah nak buat apa ini? Ya. Jangan-jangan saya nak dibuang dari sini, nak dijatuhkan, nak dihancurkan. Kalau kita memang tak boleh ada cabaran, tak boleh. Bahkan ya, dia putus asa dari cabaran, malah memusuhi cabaran. Ya, tak boleh. Nah ini ideologinya istilah kalau ya, menurut bahasa sosialnya ideologinya. Orang tasawuf bicara ya jiwa, rohaninya. Karena adab kepada Allah, orang jika diberi, kita aja manusia, ketika kita tidak ada hubungan diberi, mungkin tidak ada perasaan apa-apa. Tapi ketika sudah diberi, baru ada adab yang halus sekali yang mungkin dihitung oleh yang memberi. Kamu tidak beradab kepada saya. Ya, kecuali kitanya memang tidak berpikir tentang adab, ya tidak beradab sama sekali. Nah, artinya itu secara logik ya, secara logik. Ini berbicara tentang al-basat wal qabad ruhani, bukan nafsu. Kalau qabad basat nafsu, maksiat itu basat nafsu. Ya. Serono kalau melanggar ya syariat, nafsu itu serono. Gitu. Katakan bukan, tidak ada kaitannya melanggar atau tidak melanggar lah. Orang nak berhubungan, ya, kalau tidak berhubungan, qabad. Ya. Laki-laki perlu perempuan, perempuan perlu laki-laki. Apabila dia berhubungan basat, itu kan nafsu. Tapi ini bicara rohani. Rohani. Gitu. Maka rohani ini basatnya apabila dia ingat Allah. Qabadnya apabila dia lupa Allah. Paling tidak di bawahnya lagi basatnya apabila dia taat. Qabadnya apabila dia melanggar syariah. Ini rohani. Ya. Maka orang apabila semakin taat, semakin takut kepada Allah. Kenapa? Wong taat itu anugerah dari Allah. Kalau kita kenapa? Apabila taat, wah, seolah kita di atas dari yang lain semua. Ini tidak punya adab. Ya, maka orang sufi bukan lebih hormat, artinya lebih melihat peluang dia baik. Dan dia baik artinya dibikin oleh Allah menjadi orang baik ketika maksiat. Ya. Saya pernah menghadapi situasi seperti begini. Seorang masyayikh sufi selalu menasihati dengan marah kepada orang yang punya ilmu dan beribadah. Bahkan Ustadz katakan. Tetapi lebih menyayangi ya, orang yang sering melanggar syariat, tidak sholat, malah dia ya, santuni, dia jaga perasaannya. Tapi orang yang taat, yang ya, berilmu dan bahkan menyebarkan ilmunya, sering tidak dijaga perasaannya, disindir, disinggung. Lalu orang ini berkata kepada saya, kenapa dia yang sebenarnya perlu dimarah tuh dia? Kadang-kadang sholat pun tak, ngaji pun tak,
Gitu. Tapi kenapa? Ya, karena ulama apabila sudah sampai kepada apa yang dicapainya, ya sudah, punya ilmu dan amal, selesai. Dia tidak masuk kepada wilayah adab, bahwa apabila engkau dikasih ilmu, dikasih ulama, jadi tuan guru, jadi ini anugerah banyak sangat. Ya, ingat tak kepada Allah setiap saatnya itu. Kan adab itu. Lebih takut. Gitu. Ya. Jadi begini, orang kalau memang dia ini orang-orang yang soleh, ya, jiwanya seperti itu, begitu sebetulnya begitu. Tapi kalau tidak seperti itu jiwanya, berarti ini beramalnya ada kepentingan lain, bukan dari jiwa, bukan dari hakikatnya. Ya. Mungkin karena ada maslahat dunia, ada maslahat. Kenapa ulama mulai dari nuntut ilmunya untuk cari dunia? Nanti kalau dia sudah menjadi ulama dan mencari dunia, ya, maka dia merasa lebih baik dari yang lain. Gitu. Tetapi kalau memang dia orang yang betul-betul soleh, maka ya, perasaan yang tumbuh dari jiwanya seperti ini. Orang arif apabila dalam kelapangan lebih takut. Sehingga dikatakan orang apabila makin dekat kepada Allah makin takut. Coba, saya pernah membuat ilustrasi. Gambar yang muncul di layar, setelah dia tahu bahwa semuanya dia adalah dari proyektor, setiap saat dia takut. Yang muncul dari proyektor itu adalah kufur. Karena bukan dari dia. Perasaan itu apabila dia selalu melihat yang baik saja, maka lawannya baik kan buruk. Maka ketakutan kepada Allah, dia ditajalikan yang buruk itu lebih besar. Kalau kita kan kalau sudah merasa berilmu, merasa bersoleh, sering ngaji, aman rasanya sudah dari adab kepada Allah. Bahkan merasa soleh, merasa sudahlah, disalahkan juga nggak mau. Ya, saya salah, mau. Pening berpikir saya salah. Itu. Nah, ini kan taur yang sangat tinggi sekali. Coba Rasulullah SAW ketika ada hujan di luar dan kilat, petir, beliau berada di rumah Sayyidah Aisyah. Nabi duduk, berjalan, mukanya merah ketakutan. Ditegur oleh Sayyidah Aisyah, kenapa? Engkau ini orang yang diampunkan oleh Allah sebelum dan sesudahnya. Nabi berkata, kau dengar di luar itu apa yang sedang terjadi? Aku takut Allah marah kepadaku. Kita tidurnya nyenyak malah terus selimutan. Ya, sudah tahajud, sudah selawat, selesai. Seolah-olah nanti asap selawat, zikir, barokah itu akan menyebar ke seluruh isi rumah kita dan keturunan kita. Ya, ini adab yang tidak dapat dirasa. Ya, kalau dia bukan tingkat tinggi seperti itu. Kita tidak bicara tentang harta tahta Toyota ini, tidak. Ya. Kalau masih bicara itu di luar pembicaraan kerohanian. Itu tadi bahwa paling kurang ideologi tadi, pemikiran tadi, jangan materialistik, diubah baru selesai. Tapi belum soal kerohanian, belum. Katakan kita punya pengetahuan agama, cukup kita punya kekuatan untuk melawan kekecewaan, ya, kepada hilangnya harta, hilangnya tahta, hilangnya, ya, segala yang kita sayangi. Kita ingat paling kurang secara pemikiran, ideologi, ya, pemikiran seperti itu. Tapi ini di atas itu. Di saat dia diberi kesolehan, maka bagaimana dia berpikir, apa balasannya aku soleh ini? Allahu Akbar, kurang ajar.
Dia berpikir kurang ajar itu. Kalau apa balasannya? Aku ini sudah suhu terus kepada Allah, kira-kira balasannya. Nggak timbul berpikir begitu. Kalau memang binaan agama, takwa ya betul dalam dirinya, maka begitulah timbul ya, pemikiran yang positif lah katakan. Idza qubidu wala yaqifu ala hududil adabil basti illa qalil. Ya. Di zaman Sayyidina Umar ada seorang yang berdoa, ya, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil, katanya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang sedikit. Ini kan aneh. Kenapa? Sedangkan yang dianggap oleh umat Islam, oleh kebanyakan umat Islam baik, maka itu baik. Ini kok kenapa? Rupanya di Al-Quran ada ungkapan, ya, sesungguhnya hambaku yang bersyukur itu sedikit. Maka di dalam tarekat Saziliyah itu syukur itu dianggap satu akhlak yang tertinggi. Wa qalilun min ibadiyas syakur, katanya. Bagaimana mensyukuri dia ya, diberi oleh Allah semua anugerah ya. Kan nikmat iman, nikmat Islam itu kan yang paling besar. Kan berarti perlu disyukuri, itu adab yang paling tinggi. Bagaimana mau berpikir imbalannya surga? Nah ini taur yang paling tinggi sekali tentang adab. Maka orang yang selalu selamat daripada kesempitan itu kan karomah. Contoh misalnya kita sering mendengar begini. Orang yang punya karomah, misalnya dia sempit, ya, tiba-tiba dia berpikir, aku nak sesuatu, lalu sesuatu itu ada. Ya. Kalau kita merasakannya, oh ini berkah kesolehan saya ini. Mereka itu ketika mendapatkan itu, Allah, ya, takut, gitu. Ini kenapa? Karena orang jika ya berpikir bekerja mendapatkan kan itu mestinya mencari ini, tiba-tiba ada. Katakan itu minal karomah. Tetapi mereka apabila itu kan minal basat, itu kan kelapangan. Itu takut. Sementara banyak orang, itulah keberkahan kita. Ya. Ada yang berkah menjual nasabnya, ini karena memang keturunan selalu begini berkahnya. Ini memang karena ya, anak tuan guru jadi selalu banyak yang mendoakan. Ini ya, bukan banyak yang mendoakan anak tuan guru ya, bapaknya banyak muridnya, ya muridnya banyak yang ngasih gitu. Itu kan musibah namanya. Membuat dia tidak mencari. Mungkin kalau di sini fenomenanya sudah hilang, kalau di Indonesia masih ada. Anak ulama itu tidak bekerja, kenapa? Karena hampir kecukupan diberi kepada bekas-bekas murid bapaknya. Lama-lama menjadi benalu murid-murid bapaknya, minta-minta. Itu sudah jadi budaya kalau di. Ya. Karena ini katanya barokah, itu musibah sebetulnya. Ya, karena ternyata dalam buku-buku para wali, apabila dapat kelapangan karena karomat saja, itu ketakutan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menerima tetamu dalam keadaan dia tidak punya makanan.
Lalu dia pesan kepada anaknya, tetamu itu belum makan beberapa hari, bagilah makanan. Kalau dia bertanya kepadaku, katakan aku di rumah Rasulullah. Suruhlah dia makan lebih dulu. Karena tahu keluarga Sayyidina Abu Bakar nggak ada makanan kecuali untuk tetamu saja. Jadi diberi makanan. Tetamu itu duduk, kata anaknya, makanlah. Ayah memerintahkan kamu makan. Tidak, aku nunggu ya, ayahmu datang. Tapi ayah cakap, kalian makan dulu, nanti lewat. Karena mungkin ayahku datang lewat malam, karena tengah bersama Rasulullah. Tak, ya, aku tunggu saja. Gitu. Nah kemudian anaknya Sayyidina Abu Bakar itu ketakutan karena tamu ini tak mau makan. Karena tunggu tuan rumahnya. Itu salah satu adab sahabat. Jika datang ke rumah, kalau tuannya ini laki-laki, kalau ada anaknya, istrinya tak mau, mesti laki-lakinya yang suruh makan. Kalau tak makan. Ya. Kecuali orang yang rapat baru. Kalau yang hubungan ukhuwah ammah itu tak mau dia. Bahkan kisah kalau yang rapat sangat, tak izin pun masuk ke rumah, ambil makan sendiri terus balik. Ya, seperti Rasulullah dengan Syifa. Ya. Lalu Sayyidina Abu Bakar balik. Ya, tengah malam datang tak makan lagi. Lalu Sayyidina Abu Bakar bertanya, kenapa kamu tak makan? Ya, kami tak boleh makan kalau engkau tak ada. Sayyidina Abu Bakar marah gitu. Ya, cuman tak cakap. Bukannya aku tak makan, ini tak ada, hanya cukup untuk kamu. Ya, jom kita makan. Seolah-olah tunjuk makanan itu sedikit tapi tak cakap. Jom kita makan. Yuk, sama. Begitu dimakan, ya, baru satu kali masing-masing mengambil dah habis. Begitu habis, tumbuh makanan baru di dalam pinggan itu. Begitu tumbuh, ya, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Hasya lillah. Dibawa piring itu lari ke Rasulullah. Ya Rasul, takut ini adalah sihir atau takut musibah. Ya. Begitu sampai di Rasulullah, Rasulullah senyum. Ya, makanlah. Itu rezeki untuk kalian. Baru dimakan. Kalau kita kan tahu ini karamat saya ini ya. Ya. Ketakutan, mereka tak merasa. Itu bangunan binaan takwa yang betul. Tidak banyak halusinasi. Coba orang masuk tarekat, baru masuk sudah mencari-cari ada yang aneh tak. Ini sudah sakit sebelum sembuh. Itu. Jangan ada apa-apa. Allah saja yang kita cari. Kita lepasi yang lain. Dan banyak kisah-kisah begitu di sahabat tabi'in. Ya, itu satu contoh bahwa mereka kenyamanan mereka dengan rohani, begitulah katakan. Ketika mereka menghadapi sebab-sebab kesempitan, ya, sebab-sebab kesempitan, karena mereka tidak lagi bergantung kepada sebab, ya, maka mereka tidak merasakan sempit. Rasa sempit yang ada, ya, berubah menjadi satu perasaan yang positif. Kalau secara logik, ya, kenapa ya? Karena itu perasaan yang tidak bisa diceritakan. Apa sebabnya? Hanya kita kalau nak cakap mesti dibuktikan secara logik. Seperti yang dikatakan oleh syariat. Ya. Kesempitan itu akan berubah menjadi kematangan, kedewasaan, kehati-hatian, ya, ampunan, dan banyak hal-hal yang baik. Ya.
Sehingga Syekh Abdul Qadir memberi nasihat, jika engkau tertimpa kesempitan lalu lidahmu terucap keluhan, katanya itu sudah jatuh di mata Tuhan hargamu. Nah, ini bukan, kita jangan memandang oh berarti dia tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa sempit. Ada. Tapi sudah berubah menjadi energi yang positif. Karena tadi sesuatu yang itidal tadi. Karena kan tahu kan tanda-tanda kesempitan itu kan ada sebab-sebabnya. Dihina orang, rugi, takkan itu ya. Misalnya suami istrinya wafat, tiba-tiba dia loh, istrinya wafat kok ketawa, mesti kan merungut. Ini kan sebab kesempitan. Tapi lihat batinnya apa yang dia rasa. Ya kalau nafsu apa? Nafsu ya nikah lagi. Oh mati, nikah lagi. Ya. Artinya itulah i'tidal namanya. I'tidal itu akhlak. Itulah makomnya, makom al-i'tidal adl. Akhlak. Lalu pada hikmah yang berikutnya, al-bastu ta'khudhun nafsu minhu hazzaha biwujudil farah wal qabdu la hazza lin nafsi fihi. Kenapa basat lebih ditakuti? Karena nafsu ya, nafsu itu ada bagiannya di basat. Di lapang, di enak, di nyaman. Nafsu itu di nyaman, nafsu itu ada bagiannya. Kalau disempit tak ada, nafsu memang tak enak. Gitu. Takut bergantung kepada sebab-sebab yang membuat dia lapang. Maka takut. Karena nafsu itu ammarah. Nabi Yusuf ya, beliau mengatakan bahwa nafsu itu amarah. Bukan aku, karena aku dirahmati oleh Allah, maka aku terbebas dari jaleha itu. Ya. Orang yang jika mempunyai kerohanian, si makomat, ya, anwar, asror, dia itu baru merasa syirik. Kalau kita kan enggak, kita kan rasanya tauhid. Sama sekali gak syirik. Padahal murni syirik. Karena kita yang melakukan, bukan anugerah dari Allah. Kan syirik itu. Ini dalam pandangan tasawuf. Ibadah yang kita lakukan ini kebiasaan. Ya, sudah rasa diri yang melakukan. Karena kita menundukkan irodah, keinginan ini kepada menjalankan syariat, maka rasanya kita. Sementara rohani kosong masih, tidak ada makomat, tidak ada asrar. Ya. Kita beribadah bukan karena hakikat rohani ini. Masih rutinitas, ada, masih jasad. Ya. Jadi masih rasa ada dan rasa berbuah. Makanya rasanya macam-macam. Rasa soleh, rasa wali, rasa karomat, rasa enak, rasa nyaman, rasa sholat, rasa puasa, rasa banyak rasanya. Nah ketika dengan rohani itu hilang rasa ini. Hilang. Gitu. Nah ketika dia punya rohani, maka dia merasa berhadapan dengan nafsu. Oh, kemungkinan syirik itu senantiasa terbuka. Karena nafsu ini terus ada. Maka itu sebab syuhud itu dirasakan letih karena nafsu ini terus ada. Gitu. Kalau kita kan letihnya itu di posisi fisikal. Sudah ngantuk, aduh, belum sholat isya nih.
Nah, kita masih di problem itu. Nah, ketika kita sholat, ya, saya ini ngantuk-ngantuk pun boleh lawan juga sholat, luar biasa ya. Nah. Bahkan cerita mereka, jika ngantuk tidur, ya, kenapa? Nanti sholat Allah bangunkan, rohaninya hidup. Ya, kalau kita jangan coba-coba ya, bisa lepas. Ya, sekali lepas, 2 kali lepas, 3 kali lepas, 10 kali lepas. Tidak. Lihat di dalam kitab risalah Allahumma sholli tauhid risalah. Ya. Apabila engkau bertauhid baru nyata syirik. Bagaimana tidak, wong kita ini memang ada dan kita sholat, bagaimana kita merasakan bahwa ini semua dari Allah. Kecuali apabila rohaninya hidup, baru dia ibadahnya dengan rohani. Nafsu ini selalu ya, mencoba untuk merampas, gitu. Maka Allah ya, baru terasa dia syirik. Karena dia sendiri memandang baik, memandang wali, memandang Allah, dia buang lagi. Gitu. Nah, jika tidak ada ini, bahkan tidak ada rasa bahwa ibadah itu adalah semua tabri'ah, semua dari Allah kekuatannya, dayanya, ya, tidak merasa, bahkan dia merasa, ya, dan itu syirik dan tidak merasa syirik. Nah, maka di dalam basat, baik basat material atau basat sifatnya kerohanian, nafsu ada bagiannya. Ente akhlaknya bagus, konsekuensinya dihormati orang, maka nafsu, wah hebat, nah, ada bagian nafsu. Maka apabila dalam kelapangan dia mulai nafsu nih, gitu. Kalau dalam kesusahan, nafsu memang tak mau ambil, gitu. Ya, itu salah satu sebab kejiwaan mereka seperti itu begitu. Karena dia mengerti sekali tentang nafsu. Al-bastu ta'khudun nafsu. Basat adalah nafsu mengambil bagiannya. Apa? Biwujudil farah. Sedangkan sempit nggak ada. Bagian nafsu nggak ada sempit di situ. Bahwa menjaga adab di dalam basat itu perkara yang berat. Ya, oleh karena itu orang yang beradab, ya, pada saat basat itu hanya sedikit. Berbeda dengan qabd. Ya. Alasannya adalah ini hikmah ini alasannya karena nafsu punya bagian, ya, punya bagian nafsu itu di dalam basat itu. Apabila dia mendapat bagiannya, maka akan melalaikan, ya, lupa kepada kewajiban, lalai. Lalu mengaku bahwa saya punya ilmu, saya paham, saya punya hal, saya punya asror, saya itu nafsu. Yang mengaku saya wali itu nafsu. Saya ini tak paham, saya pun, nah ini paling tinggi. Ya. Saya ini tak paham, saya ini macam mana, itu paling tinggi sudah. Itu kan dalam keadaan basat. Dia punya asrar, punya ilmu, punya ma'rifat, itu kan basat. Nafsu ada bagiannya. Maka dalam ketinggian basat mereka lebih berhati-hati. Ini ayat ini sepertinya menyuruh, wah berarti kalau tinggi berarti harus berhati-hati. Tidak. Orang apabila tinggi perasaannya seperti itu maksudnya. Ya. Tidak lagi merasa bahwa
maka dia tidak nyaman di situ. Dia maunya bersama Allah. Sehingga puncaknya akhirnya dia tidak merasakan apa-apa. Itu puncaknya. Kalau kita kan sholat masih rasa seronok, itu masih nafsu. Ya. Memberi orang juga rasanya kita terus adalah rasanya itu rasa nafsu. Coba kita boleh tak kita memberi kepada orang terus hilang rasa memberi, rasa lebih tinggi, rasa lebih afdal, rasa lebih ya. Lalu memandang orang lain ada nggak? Kalau masih ada itu kan nafsu. Nabi bulan Ramadan, jika bulan Ramadan maka sifat dermawannya itu dikatakan seperti angin makin kencang. Diungkapkan bahwa tidak pernah uang itu berada di poket Nabi dalam sesaat. Set itu kinayahnya lah. Gitu. Maka Nabi tidak merasa orang memberi begitu, oh, terima kasih. Ini bukan dari saya ini. Paling itu kan meniru bahasa kan paling tidak kan begitu. Meniru budi. Oh ini semua dari Allah. Ya. Tapi begitu besok ada salah dengan kita, kamu lupa dengan pemberian saya. Loh katanya dari Allah. Ya. Atau paling kurang itu orang tuh tak punya akhlak itu, lupa dengan pemberian. Seolah-olah dia telah memberi itu, besok kalau salah jangan disalahkan, karena aku sudah memberi. Ya kan nggak bisa itu, nggak boleh. Nah ini orang artinya tidak punya adab dalam sempit, dalam kesenangan, dalam kelapangan, dalam orang punya ilmu beri ilmu, orang menjadi kudwah, ya nggak ada. Semuanya Allah yang mengatur, semuanya Allah yang memberi. Kita menginginkan orang baik, oke kita baik, misalnya diberikan oleh Allah orang soleh. Kita ingin membuat orang itu soleh, kan Allah yang membuat, bukan kita. Ya. Kita dijadikan sebab oleh Allah membuat menjadi orang itu soleh. Karena kita soleh, maka orang itu soleh, maka itu semuanya Allah. Imam Junaidi begitu orang berterima kasih dengan dia pening. Kenapa kalian berterima kasih padaku? Orang yang menjawab, engkau mengajarkanku, engkau membimbingku, engkau mengarahkanku, engkau yang menolongku dulu, engkau. Lalu beliau menjawab hanya beberapa kata. Aku dulu berinteraksi dengan Allah, bukan dengan kalian. Ya. Maafkan aku bukannya lupa denganmu. Tapi aku dulu berinteraksi dengan Allah, bukan berinteraksi dengan kalian. Ya. Kalau kita dihitung, wah ini murid-murid dulu ini, mesti bayar ini nanti nih. Loh, kan dihitung. Bayar jasa, bayar rasa, bayar. Ya. Bagaimana melahirkan orang-orang yang wali, ya. Tidak punya adab di saat lapang. Bukan perkara harta, kalau harta udah paling bawah, ya. Nafsu itu bukan ada bagiannya ketika harta, tahta, toyota, wanita, senjata, bukan. Akhlak, ilmu, itu pun. Coba, ada orang bisnismen di Indonesia saya perhatikan. Dia mulia karena harta, tapi dia pelik melihat ada ustadz miskin. Kenapa lebih mulia dia daripada orang yang berharta? Maka dia tanya, Tad ente punya harta Tad? Enggak. Ente punya anak lelaki tak? Punya. Besanan dengan saya? Tahu besanan? Kawinkan anak kita. Orang kaya, bukan ahli agama, tiba-tiba mau berbesan dengan seorang ulama, tuan guru. Untuk apa coba-coba? Untuk mempertahankan status sosialnya mulia. Aku dengan harta sudah mulia, lagi menjadi besan ulama lagi mulia. Dan banyak kemudahan jaringan ekonomi bisnis. Apalagi zaman sekarang. Ya. Itu sebab doktrin, bukan doktrin, ajaran ulama dulu itu di Jawa
tidak boleh anaknya menikah kecuali dengan anak ulama. Dululah, nggak tahu sekarang. Kecuali dengan anak ulama. Kalau mencari pun mesti tetes ulama. Gitu. Lalu kemudian seorang bisnismen itu ingin lebih tinggi dari ulama. Dia akhirnya buka yayasan Islam. Ada pondok, ada sekolah. Dia panggil ulama untuk jadi pimpinan. Maka dia yang bagi uang. Dia di atas ulama. Padahal orang kaya untuk dia anggap inilah ibadah dia, inilah lebih. Itu dibahas dalam hikam yang pertama kan, orang dikasih tajrid ingin asbab, orang dikasih asbab ingin tajrid. Padahal ibadah di tajrid di asbab yang Allah dirikan di situ sama nilainya apabila dia karena Allah dan dengan Allah selesai. Jadi jangan menyangka bahwa orang tuan guru di pondok 24 jam dengan orang yang di pasar basah kotor tiap hari itu lebih mulia tuan guru di pondok dengan suraunya, dengan masjidnya, dengan khatam Qur'annya, dengan tahajudnya, dengan duhanya, dengan mengajinya 24 jam. Belum tentu lebih mulia daripada orang yang di pasar basah ya, kotor hari-hari. Mana yang jiwanya sebagai hamba Allah, tidak memiliki apa-apa, kekuatan, pasrah, ridha, ya, semuanya dari Allah, itu yang lebih wali dibanding orang yang setiap hari baca. Kenapa? Karena dalam keadaan basat, lapang ini dia tidak tahu adabnya. Gitu. Saya pernah cerita bahwa satu hari saya melihat di Indonesia di tepi jalan ada orang yang kerjanya mencari uang hanya menunggu lori angkut pasir, angkut batu. Apabila ada lori angkut, dia menaruhkan diri untuk nanti turunkan pasir itu, kan dapat upah, hanya dapat dari situ mencarinya. Di mana dia cari kerjanya? Duduk di tepi jalan. Jika ada lori bawa barang, di stop. Nanti dia dinaikkan sampai ke tempat orang yang membeli, maka dia turunkan pasir itu, dia dapat upah. Ya. Saya pernah artinya memperhatikan yang duduk di tepi jalan ini ada 20 orang. Lori kalau datang lewat satu lori mungkin perlu hanya 2-3 orang. Tapi berebut begitu lori datang ini 20 lari semua. Yang pegang lori duluan maka dia yang diterima. Ya. Kalau yang pegang 4 maka yang 1 mesti mengalah. Tapi yang saya tengok begitu yang 3 naik, bakinya ini tersenyum ketawa. Aduh saya tak dapat. Ketawa. Ya Allah ya Rabbi, nerima nasib. Ya. Tuan guru berebut murid dengki. Ini tidak ada adab dalam basat. Gitu. Orang yang di bawah ya, cepat beradab. Ini lebih hamba daripada ini. Artinya tasawuf melihat kualiti jiwa, bukan. Karena dia memandang semua anugerah, apa bedanya amal dengan mal? Semua Allah yang beri. Sebagaimana orang harta mengaku harta, orang beramal mengaku soleh, podo wae. Tahu podo wae? Sama saja. Cuman kenapa ini jadi lebih soleh? Belum tentu. Nah ini kan adab tingkat tinggi sekali. Kemudian yang terakhir, rubbama a'taka fa mana'ak wa rubbama mana'aka fa a'tak, katanya. Ini berkaitan dengan dunia. Kalau itu memang susahnya, sempitnya karena dunia, senangnya, lapangnya karena dunia, ya, bahkan itu pun salah. Gitu. Rubbama a'taka fa mana'ak. Boleh jadi Tuhan memberimu
ya, daripada dunia dan kelezatannya, pamana'ak, tetapi Tuhan tidak memberi taufik untuk taat, jiwanya menghadap kepada Allah, paham tentang agama. Warubbama mana'aka, boleh jadi kamu tidak mendapatkan sesuatu dari dunia dan kelezatan, fa'atoka, tetapi Allah memberi. Ya. Memberi pemahaman, memberi ilmu, memberi. Ya. Maka Allah mencegah kita dari mencapai syahwat, kelezatan, ya, adat yang buruk, ya. Mencegah itu. Tapi Allah cegah dari memperoleh syahwat, gitu. Karena Allah akan memberi ilmu, paham, ya, anugerah, gitu. Artinya begini, tadi kan Allah itu selalu memberi. Allah memberi enak, Allah memberi tidak enak. Sebetulnya Allah nak membuat enak dari enak dan tidak enak ini. Ya, Allah memberi maksiat itu adalah hikmah, memberi taat itu adalah rahmat. Dua-duanya keluar dari rahmat. Jadi memang di tangan Allah tidak ada melainkan kebaikan. Jadi apabila Allah memberi, mungkin ada yang tidak Allah beri. Jika Allah tidak memberi, maka ada yang Allah beri. Maka sebetulnya Allah memberi ketika tidak memberi dan memberi. Jika kita bergantung kepada apa yang menjadi pemberian, ini kita terhalang dari Allah. Maka dari mulai itu jangan menghalangi Allah sesuatu apapun yang Allah beri. Maka kalau mau beradab justru ketika diberi. Kalau beri itu merupakan bagian dari kelapangan, hati-hati beradab. Mungkin ada yang Allah cabut. Gitu. Ketika kita tidak diberi, banyak yang Allah beri. Kedewasaan, kehati-hatian dan lain sebagainya, tadi kembali ke. Gitu. Maka hati-hati dengan orang soleh, umat Nabi lah secara umum maksiat, hati-hati. Allah akan beri taubat. Oh, masih ada yang terakhir ini di bawahnya. Mata fatahalaka babal paham, ketika Allah telah buka pintu pemahaman fil mana, dalam urusan tidak memberi. Ya, kalau kita sudah mempunyai paham ketika Allah tidak memberi sebetulnya memberi, adal man'u ainal ata, baru dia tahu bahwasanya tidak memberi itu adalah pemberian yang sebenarnya. Jika kita mengerti bahwasanya Allah tidak memberi, mungkin rahmat. Ya, salah satunya Sayyidina Umar berjalan dengan seorang sahabat lalu melihat orang Badui gitu kan, miskin, ya, lapuk pakaiannya, tak pakai. Lalu sahabat mengisyaratkan bahwa tengok budak itu, tak pakai kasut, tak pakai pakaian pun. Memohon agar kerajaan ini memberi. Tapi Sayyidina Umar memandang dengan mata batinnya. Ini budak kalau diberi uang maksiat. Itu rahmat dari Allah. Coba, tidak memberi itu rahmat ternyata. Ya. Kita sering ya, kita menginginkan sesuatu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tidak dikabulkan. Kita kecewa, sedih, merana. Baru kemudian diberi. Setelah diberi ternyata kita lebih pandai memanfaatkan atau lebih tepat momennya, atau baru kita mengatakan, Allah, kalau waktu itu diberi hancurlah kita. Kalau terkadang pada saat itu ingat, kalau nanti terjadi lagi lupa lagi. Kecuali orang yang sudah punya maqamat baru istiqomah. Ya, artinya sama dengan bahwa pengalaman itu tak dapat menjamin apa-apa.
Karena bukan makom. Tapi kalau makom, ya, seperti orang pengalaman lebih lama melepasi kehidupan dan dia lebih matang, lebih tepat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Ya. Maka jika engkau memahami seolah-olah di situ, ya, bahwasanya memberi itu rahmat dari Allah untukmu, maka tidak memberi itu di matanya itu berubah menjadi ainul ata. Ya. Ada ungkapan bahwasanya ketika Allah tidak memberi, sebenarnya Allah sedang mempersaksikan bahwa Allah punya sifat qahr. Qahr itu menekan, memaksa hamba. Sakit, gagal, itu kan yang tidak kita inginkan kan. Tetapi terjadi seolah-olah Allah yuqhiruni, Allah yang itu qahr. Ketika memberi, Allah menunjukkan sifat lutuf. Jadi bukan karena ada sesuatu yang menyempitkan kita, ada sesuatu yang melapangkan kita. Yang ada bahwasanya kejadian itu semua tajalli sifat qahr dan sifat lutuf. Mestinya kita kembali kepada Allah. Seperti kita mengatakan a'udzubika min lutfika bi qahrika. A'udzu ridhaka min sakhatik. A'udzu bijalalik min jamalik. Bijamalik min jalalik. A'udzubika. Itu sebetulnya itu yang ingin dibina di dalam diri kita. Semuanya adalah anugerah dari Allah, enak dan tidak enak. Jangan bergantung kepada pemberian. Jangan jatuh, ya, kecewa merana karena tidak enak, qahr, jalal, jabar, dan juga basat. Bahkan tadi sudah dikatakan, kalau jiwamu memang sempurna, nanti engkau akan merasakan, ya, di saat lapang itu lebih takut daripada di saat. Kalau bangunan agamamu, takwamu betul. Jika tidak, maka kamu terombang-ambing oleh nafsu. Karena, ya, orang yang akhirnya ada satu ungkapan orang sufi mengatakan, orang yang tidak siap menerima musibah, penghinaan, kegagalan, dia tidak akan sanggup menerima anugerah kelapangan, kebesaran, keagungan. Tidak akan. Karena ujian senang lebih berat daripada ujian susah. Gitu. Bukan dalam urusan kehidupan kerohanian, kehidupan material juga sama seperti itu. Maka rata-rata pendidik besar meskipun seorang mafia gangster melatih anak buahnya dengan kesusahan, bukan dengan kesenangan. Orang tua yang bijaksana mesti membuat anaknya susah untuk kuat, tangguh, hebat, ya, karena orang, ya, tidak dapat berhati-hati dengan kesenangan dan lain sebagainya. Jika orang-orang yang bijaksana seperti itu, bagaimana Allah? Itu sebab adab kita kepada Allah, ya, bersabar ketika susah, bersyukur ketika sudah. Tapi itu bukan adab pikiran, jiwa. Maka membangun kerohanian itulah sebetulnya yang dilakukan oleh tasawuf, ya, oleh tarekat itu, sehingga timbullah, ya, ungkapan-ungkapan hikmah seperti ini. Ya, nakifuna walhamdulillah, al-Fatihah. Ya, apalagi
kesempitan menyebabkan permusuhan misalnya. Orang kena musibah oleh sebab sesuatu menjadi timbul permusuhan, itu sudah semakin semakin rusak binaan kerohanian, ya, semakin hancur rumah takwanya. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril ilm, iftah 'alaina futuhal 'arifin. La tada'anna fi makanina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta. Innaka ta'lamu ma fi asrarina faqbal ma'dziratana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana wa ta'lamu hajatana fa'tina sulana ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa tub alaina wa illam taghfir lana wa tarhamna rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.